memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Rosa, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya silakan kalian berdiri dulu. Lihat, karena meja-mejanya belum rapi atau ada sampah di kiri kanan. Lihat. Permisi, Pak, ada sampah. Oh iya, sudah Sherly. Silakan buang keluar Sherly sampahnya. Oke, silakan. Kalau sudah lurus bangkunya sudah rapi, silakan duduk kalian anak. Baik, hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Anita. Kenapa Nita? Sakit, Bu. Sakit. Yo. Oh ya, mari kita sama-sama doakan semoga Anita besok bisa sehat dan bisa bergabung belajar bersama kita semua. Amin. Baik ya anak-anak sekalian, pada hari ini materi pelajaran yang akan Ibu Indah sampaikan adalah tentang KD 3.9 ya. Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Lalu selanjutnya KD 49 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Oke, boleh dilihat ini Bapak Ibu. Akuntansi perusahaan dagang, ya, perhatikan ini akuntansi perusahaan dagang. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang ruang lingkup perusahaan. Nah, tujuan materi pelajaran kita ya pada hari ini adalah bahwa yang pertama ya, peserta didik itu mampu menganalisis pengertian perusahaan dagang secara tepat. Nih, ini tujuan pelajaran kita hari ini ya. Peserta didik, siswa-siswa sekalian mampu menganalisis pengertian perusahaan dagang dengan tepat. Terus yang kedua, memahami ruang lingkup operasi dan karakteristik dengan benar. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang KD 39 dan 49, di mana tujuan pembelajarannya adalah kalian pertama mampu menganalisis pengertian perusahaan dagang. Terus yang kedua, memahami ruang lingkup operasi dan karakteristik dengan benar. Oke, selanjutnya perhatikan video Ibu Indah. Ada yang tahu dengan video yang ditampilkan tadi? Ya? Aku tidak mengerti tentang video yang diterangkan. Kenapa? Tidak jelas ya? Belum paham ya? Ya, oke. Silakan, ada yang tahu? Aku bisa menjelaskan. Ya, silakan. Video itu menjelaskan tentang gudang atau tempat penyimpanan barang-barang dagang. Oke, yang lain ada yang tahu? Ya, silakan. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang lain ada yang tahu? Ya? Tempat penjualan barang dagang. Oke, ya. Jadi video ini ditampilkan tapi ada yang nggak tahu, bingung gambar apa itu, ya kan? Ada yang sudah tahu bahwa itu adalah gudang, ya, tempat penyimpanan barang, ya. Oke, selanjutnya sebelum Ibu
tentang materi pelajaran kita yang minggu kemarin. Ya, tentang apa? Masih ingat? Saya Bu, Ya, silakan. tentang jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibentuk untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir video operasi. Oke, yang lain ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Sistem pencatatan berdasarkan waktu, pendapatan dan beban dilakukan pada terjadinya transaksi waktu belum diterima atau dibayar secara penuh. Yang ada lagi yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Dibayar sistem kas basis. Pendapatan dan beban diakui pada saat diterimanya pendapatan atau dibayarnya beban secara tunai. Oke, berarti anak-anak sekalian materi minggu yang minggu kemarin masih tahu semua ya? Oke, ditepuk tangan. Oke, selanjutnya kembali ke video tadi ya. Tadi kalian sudah tahu, ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Apa itu tentang video yang ibu ini kan? Ya, ini adalah tentang gudang perusahaan dagang. Ya. Nah, jadi oke, sebelum masuk, ada yang tahu dulu tentang pengertian perusahaan dagang? Oke, ya silakan. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual beli barang atau menjual barang tertentu barang tersebut. Iya. Ada yang tahu tentang contoh-contoh barang dagang perusahaan dagang? Ya. Mall, supermarket, Indomaret, pasar. Oke, ya betul. Ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi teman kita sudah tahu ya tentang pengertian dari perusahaan dagang. Ya. Ini selanjutnya pengertian perusahaan. Perusahaan itu adalah secara ekonomi perusahaan diartikan sebagai kegiatan memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan kegiatan produksi, ya, produk yang dihasilkan maka akan ada 3 jenis perusahaan. Ya, ada 3 jenis perusahaan. Perhatikan, perusahaan apa saja itu? Nah, yang pertama itu adalah perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan produk untuk pelanggan. Terus yang kedua, perusahaan dagang. Nah, ini dia. Ya, yang hari ini akan kita pelajari. Perusahaan dagang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang tanpa pengolahan lebih lanjut. Oke, selanjutnya perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang konversi bahan baku menjadi produk, jadi melalui proses produksi. Ya. Oke, selanjutnya nah, sekarang kita masuk. Baik, nah ini dia. Tadi sudah tahu perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagang, ya. Ingat, yang namanya perusahaan dagang beli barang, jual barang. Ya, contohnya, ya perusahaan pena, barang dagang pena. Ini dia pena. Beli pena, jual pena. Ya dah. Jadi yang dibeli pena, yang dijual pena. Nah, keuntungan dari perusahaan dagang itu adalah selisih dari pembelian dan penjualan. Contoh, beli harga Rp800, dijual harga Rp1.000. Maka keuntungan perusahaan itu berapa? 200. Penjualan dikurang pembelian. Ya, paham ya? Yang namanya perusahaan dagang? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang perusahaan dagang itu mempunyai karakteristik. Nah, apa saja karakteristiknya? Nah, coba perhatikan. Ayo, siapa yang tahu nih? Nih, yang di sebelah nih ada gambar cowok yang pakai baju. Ini siapa yang tahu? Perusahaan apa ini namanya? Ya, silakan. Perusahaan laundry. Oke, perusahaan laundry termasuk perusahaan apa itu? Perusahaan jasa. Jasa. Oke, yang bawahnya perusahaan apa ini bawahnya? Supermarket. Supermarket termasuk apa? Contoh apa? Perusahaan dagang. Iya, oke. Hebat ya. Kalian berarti sudah paham. Sudah tahu yang mana namanya perusahaan jasa, yang mana perusahaan dagang. Nah, ini dia adalah karakteristik dari perusahaan dagang. Yang pertama, perhatikan. Tadi sudah menjelaskan perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Iya kan?
Beli pena, jual Pena. Beli penghapus, jual Penghapus. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada perubahan Bentuk. Ya, tidak ada perubahan Bentuk. Ya, nah itu dia. Nah, barang yang diperjualkan barang konsumsi atau barang untuk produksi. Contoh perusahaan dagang itu tadi yang disebutkan dengan siapa namanya? Ibu lupa. Iya, namanya salsa. Ya, iya. Anak baru kan soalnya salsa kan jadi udah tahu. Ya. Lalu selanjutnya karakteristik perusahaan dagang. Nih, kegiatan usahanya membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengubah bentuk. Barusan itu lagi, beli pena dijual Pena. penghapus jual Penghapus. Oke, selanjutnya yang kedua, kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai. Apa itu tunai? Ya, secara langsung atau Cash. atau secara Kredit. ya. Lalu selanjutnya terdapat kegiatan penyimpanan barang dagang sebelum dijual. Nah, ini dia video yang ibu tayangkan tadi. Tadi kan video yang ibu tayangkan tadi, ya kan? Nah, ini adalah merupakan tempat kegiatan penyimpanan barang-barang dagang sebelum dijual. Ya, nah maka barang-barang dagang tadi sebelum dijual disimpan dulu. Nah inilah namanya gudang penyimpanan. Terus selanjutnya karakteristiknya adalah tujuan utama dari usaha ini adalah mencari laba dengan menjual dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada dengan harga belinya. Tadi pena dibeli harga 800, dijual 1000, maka pedagangnya mendapat keuntungan berapa selisihnya? Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ada pertanyaan sampai sini? Paham semua? Ya. Oke, kalau paham kita lanjut. Terus selanjutnya terdapat akun-akun khusus ya saat transaksi. Nah, terdapat akun-akun khusus saat transaksi apa saja? Yang pertama pembelian. Ya. Yang kedua retur pembelian. Pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, pengurangan harga, potongan harga, beban angkut penjualan dan persediaan barang dagang serta harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP. Apa itu HPP? Ya, nah nanti yang akun-akun ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, kita pelajari tentang akun-akun khusus saat transaksi. Oke, selanjutnya ya. Nah, jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen itu ada 3. Itu ada 3. Yang pertama, itu adalah namanya perusahaan dagang besar. Ya, in Englishnya wholesaler. Ya, nah ya wholesaler ya. Kebetulan observer ibu hari ini, Ibu Yuni, observernya ya, dia berbahasa Inggris betul Bu ya. Hari ini ya pedagang besar itu wholesaler ya. Betul Bu ya. Oke, ya. Selanjutnya yang kedua, ya. Oke, terima kasih dulu Pak Bu Yuni sudah bersedia menjadi observer. Selanjutnya yang kedua adalah perusahaan dagang perantara. In Englishnya middleman. Apa? Middleman. Ya, tidak apa-apa kita walaupun bukan belajar bahasa Inggris ya tidak ada salahnya, ya kan? Jadi walaupun belajar akuntansi bahasa Inggrisnya juga bisa. Jadi mungkin pada saat Ibu Yuni ngajar bahasa Inggris akuntansinya juga bisa, ya kan? Jadi multi talenta bisa semua ilmu, ya. Oke, yang ketiga perusahaan dagang pengecer atau retailer. In Englishnya apa? Retailer. Retailer. Ingat ya, jadi jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen itu ada 3. Yang pertama perusahaan dagang besar atau wholesaler. Yang kedua perusahaan dagang perantara atau middleman. Yang ketiga itu perusahaan dagang pengecer atau retailer. Sudah? Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Siap, belum ada ya? Belum tertentu Bu. Ya, belum tertentu ya. Kapan terbentuknya? Pada saat
penjual, kalian pembeli, ya. Nah, pada saat kita terjadi transaksi jual beli, ya, itu ada namanya syarat penyerahan atau perjanjian antara jual beli. Yang pertama namanya Franco gudang pembeli, free on board destination point. Ya, ada lagi bahasa Inggrisnya, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Free on board destination point. Nah, apa itu free on board destination point? Menyatakan barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli, ya, menjadi hak pembeli. Saat barang sampai di gudang pembeli, resiko dan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Oh, jadi Bu, kalau free on board destination point, konsekuensinya apa Bu bagi pembeli? Iya tak? Ya. Nah, konsekuensinya bagi pembeli artinya pembeli membayar lebih kepada penjual. Kenapa membayar lebih kepada penjual? Karena segala resiko dan biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Iya kan? Segala resikonya ditanggung oleh penjual. Sampai barang itu sampai di gudang pembeli. Nah, otomatis artinya pembeli konsekuensi membayar harga yang sedikit lebih tinggi. Ya? Paham? Selanjutnya yang kedua, Franco gudang penjual, free on board shipping point. Ya? Ya, free on board shipping point. Apa itu? Barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat keluar dari gudang penjual. Oke, pada dasar penjual, resiko dan biaya pengiriman barang ditanggung oleh pembeli. Ya? Pertanyaan lagi, apa Bu konsekuensinya bagi pembeli? Ya, tadi kita sudah tahu konsekuensinya pembeli yang pertama, saat yang pertama apa? Pembeli membayar lebih tinggi. Yang kedua apa? Artinya pembeli membayarnya agak rendah. Tidak semahal atau setinggi yang free on board destination point. Kenapa? Karena resiko dan biaya pengiriman itu ditanggung oleh pembeli sendiri. Ibu penjual, kalian beli barang yang kalian beli dari toko ibu, ya kan? Ibu lepas tangan kalau kalian sudah keluar dari toko ibu. Barang itu kalian bawa sampai ke rumah, itu adalah resikonya tanggung jawab kalian. Tanggung jawab bukan tanggung jawab ibu sebagai penjual. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu tanggung jawab penjual, ya. Yang kedua adalah tanggung jawab pembeli. Berarti paham konsekuensinya terhadap perjanjian jual beli free on board destination point dengan free on board shipping point. Paham? Ya, tahu ya? Coba itu Arya, dari tadi ngobrol terus Arya. Apa Bu? Coba paham tidak apa dengan free on board destination point tadi? Tidak Bu. Nah, kan jangan lagi seperti itu ya. Jadi kalau ibu di depan, tolong didengarkan baik-baik, nak ya. Oke Bu. Ya. Maaf Bu. Ya, jangan lagi diulangi ya. Ya. Arya. Oke Bu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh faktur, ya. Ini tidak kita bahas pada pembelajaran ini, tidak kita bahas tentang faktur. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, faktur. Nah, faktur ini akan ada nanti, yaitu pada saat terjadi kita jual beli antara penjual dengan barang dagang, ya. Ini dia akan ada baik tunai maupun kredit, ya. Nah, ini hanya sekilas saja. Nanti kan kita pelajari ya untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat pembayaran barang. Nah, ini dia ya, kita masuk ke syarat pembayaran barang. Nah, di sini ada syarat pembayaran barang itu 2/10 M/30 namanya. Ya, perhatikan apa dia artinya 2/10. Ingat, 10 ini bukan tanggal Nak ya. 30 juga bukan tanggal. Ya, 10 bukan tanggal, 30 juga bukan tanggal. Apa itu? Jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang. Ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi transaksinya di tanggal 1, berarti kalau misalnya sudah 10 hari berarti jatuhnya di tanggal 10. Ya,
dia bayarnya di hari ke-11, kira-kira menurut kalian dapat tidak diskon? Tidak. Dapat diskon? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena perjanjiannya adalah sudah 2/10. Ya. Jadi dia dapat diskon kalau bayarnya di hari ke-10 atau kurang dari 10. N+30. Apa dia Ibu? N+30. Nih. N+30 artinya lama waktunya kita maksimal. 30 hari. Ya, paham? Oke, selanjutnya yang kedua B, syaratnya 2/10, 1/15, N/30. Ya, artinya apa? Artinya sama 2/10 tadi. Dia akan dapat diskon 2% kalau bayarnya di hari ke-10 atau kurang. Lalu Bu, yang 1/15 apa ini Bu? 1/15. 1/15 apabila dia bayarnya pada hari ke-15 lewat dari hari ke-10. Kalau lewat dari hari ke-10 berarti hari ke-berapa? 11. Hari ke-11. 11 sampai ke-15 dia dapat diskon, tetap dapat berapa? 1%. 1%. Kenapa? Karena ada syaratnya. Sudah tercatat 1/15. Iya. N+30. Jadi yang syarat yang kedua artinya, Bu, kalau dia bayarnya lebih dari 10 hari masih dapat diskon? Masih dapat diskon? Masih dapat 1%. Tapi kalau yang di atas dapat persen? Tidak. Kenapa? Karena tidak tercatat. Oke? N+30 sama N+30. Ya, N+30 adalah maksimal hari tanggal jatuh tempo. Bukan tanggal ya, waktu, salah, jangan tanggal, tapi waktu. Kalau dia misalnya mulainya misalnya pas kebetulan tanggal 1, ya 10 pas kan waktu ya, yang 30. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau paham kita lanjutkan ya tentang syarat pembayaran barang. Nah, ada lagi yang namanya N/60. Perhatikan, N/60. Artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah transaksi jual beli. Bu tanya, 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan. Jangan ngomong 3 bulan ya. 2 bulan. Ya, 60 hari itu adalah 2 bulan. Lalu yang D, syarat IOM. IOM itu kepanjangan. O of M mon. Ya, apa itu artinya? End of mon. Akhir bulan. Ya, end akhir, mon bulan. Maka akhir bulan. Ya, jangan tak tahu, jangan malu sama Ibu Yuni di sini. Ya, sudah. Jadi end of mon adalah akhir bulan. Artinya harga manufaktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. Ya, di mana transaksi penjualan itu terjadi. Nah, ini dia. Jadi ada 4 syarat perjanjian itu, ya. Oke. Ada pertanyaan tentang syarat penjualan barang tadi? Tidak ada. Jadi paham semua ya? Oke, sekarang kalian mau kasih contoh, misalnya 3/10 N+30 syaratnya apa artinya? Ya, silakan. Jika pembayaran dilakukan selama 15 hari atau kurang, maka akan 3/10. 3/10. Soalnya 3/10. Jika pembayaran dilakukan selama 10 hari atau Ya, kurang, ya. maka akan mendapat potongan harga 3% selama kurang lebih 30 hari. Oke, waktunya. Oke, betul kawan-kawan? Oke, kasih tepuk tangan. Nah, baik ya. Oke, sebelum ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Ya, dari keterangan tadi kamu tahu. Sekarang bagikan LKPD-nya. Silakan ini kelompok Barugi, kelompok neraca. Ya, kita ada kelompok ini. Ada 5 kelompok. Kelompok aktiva lancar, kelompok aktiva tetap, ya. Lalu kelompok modal. Kasih kelompok modal. Nah, ya, oke. Kalian
tadi ya, sama yang video tadi ditayangkan, coba kalian perhatikan ya. Nah, kira-kira di situ apa yang menjadi masalah? Coba dari video tadi sama di dalam LKPD. Ya, dalam LKPD tadi coba perhatikan ya, kasih waktu 5 menit. Coba perhatikan. Oke ya, silakan. Ini ada buku pelajaran kita, buku sekolah, silakan dibagikan. Silakan, boleh. Kita memakai buku sekolah ya. Oke, silakan bagikan saja ke kelompoknya. Ini apa ya? Atau anak-anak kalau misalnya mau mencari bahan atau literasi pelajaran ini, silakan dari HP kalian. Tapi ingat, HP kalian hanya untuk mencari tugas saja, tidak boleh membuka situs-situs yang lain. Paham? Oke, silakan. Iya, silakan boleh keluarkan HP kalian cari materinya dari buku dan dari dari internet kalian. Oke? Oke? Nah, sekarang coba kalian perhatikan di LKPD kalian. Nah, dari gambar itu kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Ya, silakan. Apa perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Ya, jadi pengen tahu itu apa perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Lalu selanjutnya ada lagi yang tahu permasalahannya apa? Di dalam gambar tadi yang terdapat LKPD tadi, apa di dalam gambar tadi yang jadi permasalahan tadi? Saya Bu, Ya, untuk mengetahui karakteristik dari perusahaan dagang tersebut. ya, oke. Ada yang tahu lagi? Apa tadi permasalahan kita? Untuk mengetahui karakteristik. Ya, nah berarti dari gambar tadi kita ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan ya apa yang namanya perusahaan dagang. Ya, oke. Sekarang silakan kalian diskusi bersama teman-teman kelompoknya, bersama dengan sumber yang ada. Paham kalian anak-anak tentang ini? Ya, oke. Nah, ke selanjutnya kita silakan kalian cari lagi ya apa yang ini jawaban tadinya. Terima kasih, Wek.
silakan. Ya, oke. Bisa kalian lihat. Dari kelompok perhatian dari satu juga tante kita sisihkan. Baik anak-anak, ya baik anak-anak. Nah, kalian tahu ya, paham ya. Jadi kan berdasarkan gambar ini, ya kan, kalian tahu ya bahwa bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja, ya. Jadi yang terdapat pada dua perusahaan ini, kan kalian tahu nih berdasarkan gambar ini. Kan terlihat jelas kan, ini apa, ya kan, ini apa, oke. Nah, lalu selanjutnya, ya, kalian harus tahu bahwa kegiatan apa saja nih yang dilakukan oleh dua perusahaan ini. Oke ya, jadi kalian tahu ini persamaannya apa, perbedaannya apa ya, jadi karakteristiknya juga. Sesuai tadi yang sudah Ibu jelaskan. Paham? Oke, silakan lanjutkan. Masih ada kendala? Bisa semua jawabnya ya? Tahu semua ya? Ya, oke. Kalau tahu silakan dilanjutkan. Sebentar lagi waktunya kita ya. Ya. Yang kelompok ini kelompok aktiva tetap. Ada masalah? Bisa jawabnya? Oke, silakan. Ya. Kelompok muda? Bisa? Bisa, Ya. Bu. Oke. Ya. Kelompok neraca? Ada kendala? Bisa jawabnya? Ya. Oke, anak waktunya 5 menit lagi ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Tidak ada kendala ya, tidak ada masalah ya. Ya.
Oke, baik ya, sudah selesai. Nah, sekarang silakan dari kelompok yang tengah dulu ya untuk bisa mempresentasikan tugasnya ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan, latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aktiva Lancar akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Setelah mengamati pada gambar di atas, identifikasi masalah-masalah yang terdapat pada gambar di atas tentang kegiatan perusahaan dagang. Gambar yang kami identifikasikan adalah gudang atau tempat barang-barang dagang. Diskusikan dengan teman-teman Anda berdasarkan pengamatan pada gambar di atas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan transaksi pembelian dan penjualan. Terdapat kegiatan penyimpanan barang dagang sebelum dijual. Kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Karakteristik perusahaan tersebut. Kegiatan usahanya membeli barang dagang dan penjualannya tanpa mengubah bentuk. Klasifikasi perusahaan tersebut berdasarkan jenis perusahaannya, perusahaan dagang. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya? Ya, coba ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Pembelian barang dagang. Klasifikasi transaksi keuangannya adalah: pertama, penjualan barang dagang; kedua, retur pembelian; ketiga, retur penjualan; dan keempat, beban akun pembelian; lalu yang kelima, pembayaran utang. Oke. Yang lain ada yang lain? Silakan yang lain yang menambahkan atau sudah sependapat dengan kelompok Aktiva Lancar? Ya, sudah sependapat dengan kelompok Aktiva Lancar artinya. Ya. Jadi apa yang dibicarakan dengan Aktiva Lancar ini, ya, betul adanya tentang karakteristiknya, tentang klasifikasinya, ya. Jadi kalian tahu, ya. Dari artikel tadi, dari gambar-gambar tadi di atas, ya. Oke. Beri tepuk tangan kepada kelompok Aktiva Lancar. Oke, silakan duduk. Oke, silakan maju lagi kelompok yang belakang. Kelompok modal, silakan maju ke depan kelompok modal. Silakan maju. Silakan maju cepat. Maju ke depan kelompok modal. Oke, silakan kelompok modal. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan
hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok modal akan mendiskusikan hasil dari diskusi kami mengenai perusahaan dagang. Pertama, setelah kami amati gambar yang telah didefinisikan, gambar tersebut menunjukkan satu gudang atau tempat barang-barang dagang. Kemudian, kegiatan usahanya membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengubah bentuk. Kemudian, kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Terdapat kegiatan penyimpanan barang yang belum dijual. Klasifikasi perusahaan tersebut berdasarkan jenis usahanya, yaitu perusahaan dagang. Kemudian, klasifikasi transaksi keuangannya ialah: pertama, pembelian barang dagang; kedua, pembelian barang dagang; ketiga, retur pembelian; keempat, penjualan; dan yang kelima, beban akus pembelian, pembayaran utang. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kelompok mana lagi yang mau masuk ke depan? Silakan. Kelompok laba rugi, silakan masuk ke depan. Ayo silakan kami ke depan kelompok laba rugi. Silakan. Baik ya teman-teman sekalian, kalau ada kalian yang ingin menambahkan atau menginginkan silakan. Ya jangan malu-malu. Ya, jadi apa yang sudah diterima teman-temannya, kalau memang masih ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan. Oke, silakan. Kelompok laba rugi, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami dari kelompok laba rugi ingin mempresentasikan hasil ini kami menjelaskan tentang diskusi kali tadi. Gudang atau tempat barang-barang dagang. Kegiatan usahanya membeli barang dagang, tujuannya tanpa mengubah bentuk kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang. Dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Kedua, terdapat kegiatan penyimpanan barang-barang dagang sebelum dijual. Karakteristik perusahaan barang memiliki persediaan produk yang diperdagangkan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik ya, ini dari kelompok ini ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Ya, silakan. Klasifikasi Ya, silakan kelompok itu Revalina. Klasifikasi perusahaan tersebut berdasarkan jenis usaha: direktur, bel tunggal, pengecekan, toko swalayan, dan toko serba ada. Oke, ya. Yang lain ada menambahkan? Dari presentasi teman kalian sudah betul atau belum? Dari kelompok laba rugi, selain Revaliana tadi menambahkannya, ada yang pengen menambahkan? Ya, sama berarti pendapatnya sependapat? Ya, oke. Kalau sependapat berarti kita kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa mengidentifikasi ya masalah-masalah yang terdapat di gambar dua perusahaan dagang ini. Ya. Jadi perhatikan gambar yang A, ya. Ini juga perusahaan dagang. Gambar B, ini juga sama-sama perusahaan dagang, ya. Nah, tapi kalau perusahaan A itu nama jenis penjualannya berupa tabung gas atau gas, ya. Sedangkan yang B ini adalah ya barang dagang, ya, dalam bentuk bukan gas, ya, apa dalam bentuk kayak seperti perusahaan-perusahaan retailer atau wholesaler dari yang terang, perusahaan dagang besar, ya. Baik, setelah kalian paham, ya, tahu dengan apa itu tentang perusahaan dagang, ya, tahu tentang identifikasinya, kegiatan-kegiatannya, ya, lalu karakteristiknya serta klasifikasinya, ya, tentang perusahaan dagang itu pada hari ini. Jadi kalian bisa jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah kalian mengidentifikasi atau mencari karakteristik perusahaan dagang. Ingat, perusahaan tadi ada berapa kata Ibu? Ada 3. Satu perusahaan jasa, 2 perusahaan dagang, 3 perusahaan manufaktur. Nah, ingat, dari ketiga perusahaan ini jelas beda. Ya, dagang, perusahaan dagang, jasa itu jasa, manufaktur itu mengelola barang yang mulai dari bahan baku, bahan setengah jadi, lalu jadi barang jadi. Itu perusahaan manufaktur. Kalau barang dagang tadi beli barang, jual barang. Kalau jasa berarti inputnya adalah hasil, ya, bukan produk, ya, tapi hasil. Contohnya kalau perusahaan jasa tadi apa tadi kan Ibu tadi? Contohnya perusahaan jasa. Ya, laundry itu jasa, ya. Berarti kita yang dikeluarkan atau yang dihasilnya itu bukan bentuk produk, bukan beli produk, hasilnya produk, bukan. Kamu ke salon, rambut kamu panjang, ya, rambut kamu acak-acakan, datang keluar lagi, ya. Misalnya contohnya kayak rapi gondrong kemarin. Nah, ini hasil dari salon, ya. Setelah masuk ke dalam salon, yang tadi rambutnya panjang, keluar dari salon, inilah hasilnya. Gagal, ya? Gagal atau tidak? Gagal. Berarti salon itu bisa berubah rapi dari yang acak-acakan tadi gagal jadi gagal. Ya, itu salah satu contohnya, Kak. Biar gampang kan kamu ingatnya, ya. Apa itu namanya perusahaan jasa. Oke, ya. Paham anak-anak sekalian? Paham. Oke, baik, ya. Maka setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perusahaan dagang, tentang perusahaan dagang, oke, ya. Dari hasil diskusi kalian juga ke depan tadi, ya. Nah, sekarang kita sama-sama merangkum nih. Apa pelajaran kita di hari ini? Oke, siapa yang bisa merangkum? Bu, Ya, silakan. perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan usaha pokoknya membeli barang dari satu pihak untuk dijual kembali kepada pelanggan tanpa mengulang kembali bentuk fisik maupun barang tersebut. Oke, ya, silakan selanjutnya. Aku, Bu. Ya, silakan. Jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang dijual. Misalnya A. Perusahaan dagang barang produksi. B. Perusahaan dagang barang jadi. Ya, bagus. Selanjutnya
wholesaler, perusahaan dagang sementara menjamin perusahaan dagang furniture retailer. Ya, bagus. Selanjutnya, Ibu, ya silakan Arya. syarat penyerahan barang yang digunakan meliputi sebagai berikut: A. Pop shipping point, free on board shipping point. B. Pop destination point, free on board destination point. Oke. Selanjutnya, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Syarat pembayaran ada beberapa macam, yaitu A. Di belakang, pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli dengan masa jatuh tempo pembayaran bisa kurang dari 1 tahun. B. Di muka, pembeli membayarkan seluruh harga barang sebelum barang yang dibeli diterima. C. Tunai, pembayaran dilakukan secara saat pengarahan barang. Oke, nah berarti anak-anak kalian sudah tahu ya tentang pelajaran kita di hari ini ya. Apa itu pengertian perusahaan dagang? Kalian sudah bisa paham ya. Lalu apa saja jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang dijualnya ya. Ada perusahaan barang produksi, ada perusahaan barang jadi. Lalu apalagi jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen yang terlibat di dalamnya. Ada tiga. Ada perusahaan dagang besar atau wholesale, atau perusahaan dagang sementara atau middleman. Lalu ada perusahaan dagang pengecer atau retailer ya. Lalu selanjutnya syarat penyerahan barang ada 2, ya dah, free on board shipping point dan free on board destination point ya. Oke, berarti paham semua ya. Ya, baiklah, nanti ini Ibu akan ada tugas ya, penilaian buat kalian, nanti Ibu kasihkan satu-satu. Kalian langsung jawab ya, langsung kalian jawab di sini. Ini sudah ada, tinggal kasih nama saja. Silakan kalian jawab, kasih nama kelas kalian, lalu kalian jawab di sini. Oke ya, kasih waktu. Oke, tolong dibaca dengan sesama ya. Langsung kalian jawab. Oke, silakan diisi ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Sudah selesai kan? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan. Sudah.
Ya, nilainya di sini berapa yang kalian dapatkan? Oke? Oke ya. Setelah kalian sudah mengerjakan tugasnya ya, lalu tadi kita sama-sama berdiskusi tentang bedanya. Silakan Ibu tanyakan lagi kepada kalian apa yang kalian dapat ya pada materi pelajaran kita hari ini mengenai tentang akuntansi perusahaan dagang atau tepatnya tentang perusahaan dagang ya. Coba Sisi, apa yang kamu dapat? Bisa kamu mengutarakan lagi apa yang kalian dapat belajar kita hari ini tentang perusahaan dagang? Perusahaan yang membeli. Oke, ya. Lalu silakan. Perusahaan dagang di mana kegiatan usaha pokoknya membeli barang di satu pihak untuk dijual kembali. Ya, tepat sekali. Yang lain? Ada lagi? Ya. Silakan yang lain. Apa yang kalian dapat pada hari ini tadi? Ya, tentang syarat pembayarannya, tentang syarat penyerahannya. Ya. Ya, silakan. Syarat penyerahan Ya. 3/10 N/3. Ya, silakan. Apa tuh tadi jelasin? Jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 15 hari atau kurang, maka akan mendapatkan potongan 3%. Ya. Dan jarak pembayarannya selama 30 hari. Ya, berarti kalau misalnya ya syarat ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya ada di sana ada syarat penjelasan syarat perjanjiannya itu 3/15 N/30, artinya ya apabila melakukan pembayaran ya di bawah hari ke-15 atau pas pada hari ke-15, maka ya konsumen mendapat potongan sebesar 3%. Ya, ada lagi tentang ya silakan. FOB of the destination point. Ya, apa itu? Barang menjadi hak pembeli ketika telah sampai pada gudang pembeli sehingga risiko dan biaya transportasi ditanggung oleh penjual, mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Ya, oke silakan satunya lagi. Lanjut. Ya, satunya lagi. Dan ada berapa? Ada berapa tadi? Ada dua. Ya, satu lagi. Yang shopping point. Dalam sehari ini barang sudah menjadi hak pembeli ketika barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual. Artinya risiko dan biaya transportasi barang mulai dari gudang penjual sampai ke pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Oke, ya. Oke, silakan kasih tepuk tangan. Oke, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita belajar tentang materi akuntansi perusahaan dagang. Anak-anak sekalian jadi lebih tahu apa itu
perusahaan dagang, pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, lalu ruang lingkup dan klasifikasi perusahaan dagang. Jadi mulai hari ini anak-anak sekalian sudah paham ya? Sudah. Yang dinamakan dengan perusahaan dagang. Ya, jadi jangan sampai salah lagi. Ya, jangan sampai salah lagi mengartikan apa itu pengertian perusahaan dagang, apa saja karakteristiknya, apa saja ruang lingkupnya, apa saja klasifikasinya, ya. Jadi kalian jangan sampai tidak tahu lagi. Kenapa? Karena hari ini kita sudah belajar, ya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya itu ada buku paket yang dibagikan tadi. Silakan nanti dikerjakan halaman 160. Itu ada PR. Silakan kerjakan PR di rumah, ya. Mulai dari pilihan ganda sampai esai, ya. Jadi buku paket, ya. Halaman 160. Pilihan gandanya ada 20, esainya ada 10. Langsung jawab Ya. Bu. Ya. Langsung jawabannya saja ya. Tidak usah lagi ditulis soalnya. Oke, kerjakan di buku PR. Ya. Nanti minggu depan pelajaran selanjutnya silakan dikumpulkan. Ya, tolong jawab dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Terutama yang esai. Ya. Jadi kalau misalnya esai disuruh jelaskan, berarti jelaskan. Jangan cuma disebutkan saja. Ya. Kalau misalnya sebutkan, oke, berarti sebutkan saja. Tapi kalau dia minta jelaskan, maka silakan kalian jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jadi jangan malas buat menulis PR-nya. Ya. Lihat apa perintahnya. Kalau jelaskan, berarti jelaskan. Ya. Kalau definisikan, berarti definisi. Ya. Kalau misalnya sebutkan, berarti sebutkan. Oke. Baiklah. Ya. Anak sekalian, mungkin materi ibu sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan ilmu yang telah ibu sampaikan kepada kalian, ya, memberikan manfaat dan penuh dengan keberkahan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran ini, selesai pelajaran ini, silakan Pak Ustaz pimpin lagi doa kita. Baiklah teman-teman, mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya berdoa dalam hati, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik ya, jadi sampai sini dulu pelajaran dari ibu, materi dari ibu. Silakan anak-anak pulang ya dengan tertib. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah ya. Jangan kemana-mana lagi. Kalau ibu sudah pulang, pulang berarti ibu pulang. Ya. Oke, silakan mulai yang dari di sini dulu. Oke, ibu akhiri dulu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelompok ini dulu. Abang nih. Oke, silakan aktif lancar. Oke, silakan kelompok aktif tetap.